untuk ekstramural. Selamat siang, Bapak-Bapak, Prof. Laksono yang saya hormati. Ada 3 hal yang ingin mau sampaikan berkenaan dengan wrap up acara ini. Yang pertama, sekedar refleksi saja dari 2 hari Forum Nasional Filantropi yang dilaksanakan beberapa waktu yang lalu. 2 catatan yang saya sampaikan berkenaan dengan itu. Yang pertama adalah bahwa untuk filantropi kesehatan di Indonesia ini, dalam perspektif prevention dan promosi itu relatif cukup kuat. Dalam arti bahwa banyak lembaga-lembaga, bahkan juga individu, untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya prevention dan promosi itu, walaupun mungkin itu tidak spesifik dalam terminologi kesehatan, tetapi dalam kerangka kemanusiaan itu cukup kuat dan kegiatannya sangat bervariasi, mulai dari anak sampai kepada lansia bencana alam. Nah, akan tetapi yang khusus untuk di rumah sakit dalam arti perawatan itu relatif masih kurang. Sebenarnya kita bisa berharap banyak di rumah sakit keagamaan seperti Yakum misalkan, tetapi itu tidak bisa bergerak terlalu jauh. Berbagai macam ide sudah disampaikan, bahkan termasuk Prof. Laksono juga ikut ngomporin tanda petik, tetapi belum berhasil. Nah, kami di Yakum sekarang ini sedang mencoba bersama dalam diskusi dengan Prof. Laksono untuk mengembangkan itu dalam perspektif filantropi di dalam rumah sakit, di rumah sakit. Nah, kalau untuk yang promotion dan prevention itu relatif sudah berjalan. Memang selama ini yang kami lakukan adalah lebih banyak itu justru keluar rumah sakit, karena dianggap bahwa di dalam rumah sakit itu bisa self-finance. Tetapi fakta mengatakan dan dari penelitian dilakukan oleh Dr. Jody dan juga Prof. Laksono bahwa dengan skema pembiayaan sekarang ini, rumah sakit keagamaan paling terdampak sebenarnya dalam sisi pembiayaan. Itu refleksi yang pertama. Yang kedua adalah tentang bagaimana nih filantropi. Jadi yang kedua adalah ke depan mungkin perlu mendapat penekanan untuk yang rumah sakit ini. Tadi sudah disampaikan oleh Prof. Laksono dan Dr. Jody, dan saya pikir tadi Pak Triadi juga sudah menyampaikan itu. Mungkin sambil berjalan kita coba rumuskan apa yang kita harapkan dari filantropis spesifik saja rumah sakit. Sebab kalau dibilang kesehatan nanti bisa bias lagi dengan promosi dan prevention yang selama ini sudah berjalan dengan baik. Kalaupun toh nanti itu karena konsepnya adalah konsep pelayanan kesehatan, itu tinggal diintegrasikan, tidak terlalu jauh. Nah, yang ketiga berkenaan dengan yang disampaikan oleh Pak Hamid tadi dengan klaster-klaster yang ada, saya pikir itu gagasan yang baik untuk kita bisa saling belajar bersama, saling menguatkan agar upaya-upaya penggalangan dana filantropis ini relatif baik. Catatan bahwa memang tantangan untuk penggalangan dana di rumah sakit ini dalam konteks kita di Indonesia ini itu juga tantangan tersendiri juga, karena endorsement terhadap hal itu misalkan dengan pengurangan pajak misalkan, itu masih kebijakan-kebijakan yang mengarah ke sana itu masih relatif mungkin belum ada mungkin. Itu mungkin catatan yang bisa disampaikan berkenaan dengan forum nasional yang sudah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu dan wrap up sebagai follow up dari Fornas itu. Terima kasih moderator Prof. Laksono dan Bapak-Bapak yang saya hormati. Terima kasih Bapak Nefas atas tanggapannya. Kami persilahkan barangkali Bapak Trihadi atau Pak Hamid Abidin ingin memberikan tanggapan. Profesor Laksono. Oke, saya mungkin bisa kasih tanggapan sedikit, mungkin juga menyambung dari concern dari Pak
Trihadi tadi, ini memang agak potensinya cukup besar terkait filantropi dan fundraising untuk rumah sakit. Cuman ada keriskanan juga yang perlu kita pikirkan. Kita perlu belajar dari beberapa kasus yang kemarin terjadi yang juga akhirnya membuat teman-teman di filantropi agak trauma juga. Kasus terakhir terkait PUP yang di mana ada filantropi terlibat di situ dan kemudian orang tidak paham apa itu CSR, apa itu filantropi, dan kemudian ada tudingan filantropi kok ikut menerima dan perusahaan CSR perusahaan kok ikut menerima dan menggalang dana juga gitu. Padahal mereka lembaga filantropi. Nah, untuk konteks ini saya kira hal semacam ini perlu mendapatkan perhatian dan antisipasi. Yang saya bisa nanti mungkin perlu perhatian, satu, karena ini menggalang dana untuk rumah sakit, perlu diperjelas siapa yang akan menggalang dana. Karena kalau perusahaan menggalang dana, publik tidak terlalu nyaman di Indonesia, terus terang. Beberapa waktu kejadian ada satu yayasan perusahaan saja menggalang fundraising hanya untuk matching grant, itu publik masih kurang nyaman, apalagi ini perusahaan secara ansih. Nah, karena itulah memang perlu dipikirkan entitas yang akan melakukan penggalangan dana. Misalnya, kalau tadi dalam konteks Yakum, setahu saya Yakum di atasnya ada yayasan. Jadi kalau bisa jangan rumah sakitnya, tapi yayasannya. Tentu dari yayasan nanti bisa ke pasien rumah sakit itu lebih soft dibandingkan rumah sakitnya kerjasama dengan crowdfunding. Biasanya masyarakat kemudian loh kok ini kalau kita di Indonesia itu kan membedakan antara profit dan non profit. Ini profit kok masuk ke fundraising. Itu orang tidak terlalu nyaman juga. Nah, kemudian yang lain yang perlu diperhatikan juga mungkin bisa ditengok soal regulasi dan kebijakannya. Ada undang-undang PUB, undang-undang penggalangan uang dan barang, meskipun ini regulasinya tahun 60 yang sebenarnya sudah nggak terlalu relevan, tapi tidak bisa tidak kita harus mengacu pada kebijakan ini. Tapi di bawahnya ada PP-nya, ada kebijakan menterinya, dan itu minta tolong dicek dan dilihat. Sebisa mungkin sebelum pelaksanaan itu diperhatikan aturan main itu. Saya khawatir sudah di tengah jalan kemudian ada dinas sosial atau Kemensos yang iseng, yang kemudian menggugat atau dalam banyak kasus bahkan mereka langsung menyita ininya. Ini yang perlu diperhatikan juga. Jadi mohon dipastikan dulu saja terkait kebijakannya, terkait legal entity yang akan menggalang dan lain-lain. Saya paham betul kebutuhan dari rumah sakit, seperti yang Prof. Laksono sampaikan, selain kebutuhan perawat, ada perawatan, ada kebutuhan bagaimana tempat tinggal pasien, transportasinya, dan lain-lain. Nah, yang perlu kita pikirkan, legal entity yang mana yang akan menggalang ini. Saya tidak merekomendasikan rumah sakit, karena rumah sakit itu banyak yang legal entity-nya adalah dianggap sebagai korporasi. Kalau rumah sakit punya yayasan, akan lebih baik yayasannya yang menggalang, bukan rumah sakitnya. Selain tadi bertubrukan dengan undang-undang PUB, karena di situ yang dibatasi hanya lembaga-lembaga sosial, juga pandangan masyarakat masih kurang bisa menerima kalau satu yayasan, kalau satu korporasi kemudian menggalang dana. Saya kira itu masukan dari saya. Terima kasih, Prof. Terima kasih Pak Hamid Abidin atas masukannya terhadap acara yang kami akan selenggarakan. Tadi Pak Hamid Abidin menjelaskan bahwa perlu diperjelas siapa yang menggalang dana, terutama dari sisi regulasi dan kebijakannya perlu dipastikan. Seperti itu. Prof. Laksono, mungkin barangkali ada tanggapan. Ya, menarik ya. Memang betul Pak. Kita rumah sakit itu memang harus hati-hati betul. Dan itu terkait dengan jenis rumah sakitnya ya. Apakah rumah sakit pemerintah atau swasta, dan swasta pun juga ada dua macam ya. Swasta publik dan swasta perusahaan yang PT, yang korporasi PT tadi Pak, seperti Pondok Indah ya. Ada rumah sakit Pondok Indah, rumah sakit Siloam itu PT.
Nah, kemudian yang rumah sakit keagamaan itu rumah sakit swasta yang seperti tadi Pak Nefos katakan itu untuk misi ya atau untuk kegiatan sosial. Nah, ini yang mungkin pertama itu kita akan masuk ke rumah sakit pemerintah dan rumah sakit keagamaan ya. Karena memang juga bukti empiriknya ya di dalam masa COVID ini juga banyak sekali direct langsung ya itu diberikan pada rumah sakit masuk APD dan sebagainya ya. Nah, ini hal-hal yang ternyata rumah sakit ini nggak siap untuk menerima ya. Jadi menariknya. Ada rumah sakit yang bingung bagaimana caranya untuk melaporkan. Padahal secara hukum untuk rumah sakit pemerintah ya yang BLU itu bisa mendapatkan sebagai hibah ya, hibah tadi. Itu secara hukum itu boleh hibah ya. Nah, sebenarnya rumah sakit keagamaan itu tentunya seperti tadi yayasan ya yang atau perkumpulan ini. Nah, itu juga secara hukum itu boleh menerima hibah ya. Nah, saya kira ini jadi satu isu kunci. Memang kalau itu rumah sakit PT seperti Pondok Indah atau rumah sakit Siloam itu mungkin agak aneh ya. Kenapa kok cari filantropi ya. Tapi untuk yang keagamaan seperti yang di Australia tadi ya, itu rumah sakit St. Vincent itu rumah sakit keagamaan Katolik gitu. Dan mereka terbuka dan itu diaudit juga oleh sistem keuangan publiknya, masuk pajak juga ya. Oke, sekali lagi memang ini menarik. Jadi kita akan masuk pada suatu hal yang real dari apa yang kita bahas selama Fornas ini untuk operasionalisasi dari konsep-konsep yang kita bahas mendalam di Fornas ini. Begitu Pak. Ya. Sekali lagi ini semua masih dalam masa eksperimen, ya. Kita harus masuk ke eksperimen real tentang filantropi. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Laksono atas tanggapannya terhadap pertanyaan terhadap masukan dari Pak Hamid Abidin. Baik. Boleh saya ngasih iya, masukan, Pak Hamid? Pak Triadi, silakan. Terima kasih, Pak Hamid. Usul saya, Pak Hamid, untuk membuka klaster kesehatan ini, Pak Hamid, perlu ditawarkan kepada lembaga yang punya program luas, agak nasional. Gitu. Jadi misalnya seperti Tahia ini kan lembaga walaupun melakukan kesehatan, tapi kan hanya satu kegiatan sangat spesifik, lokal gitu ya. Nah, mungkin akan sangat baik kalau kesehatan ini diberikan kepada lembaga-lembaga yang cukup luas lah gitu. Dan terutama juga mereka punya dua-duanya. Jadi seperti Majelis Kesehatan Muhammadiyah gitu, mereka punya rumah sakit tapi juga punya promosi dan preventif juga gitu. Jadi lembaga yang cukup mendalami cukup luas bidang kesehatannya, baik menyangkut sektornya maupun menyangkut alokasinya gitu. Nah, saya sendiri sebagai Tahia, saya siap bantu lah, gitu. Siap ingin ikut dan bantu teman-teman gitu. Tapi sebaiknya ditunjuk pimpinan lembaganya yang cukup national wide, karena nanti akan berhubungan network dengan cepat, gitu kan, mengajak orang juga enak, gitu, karena ada kredibilitas luas kelembagaannya. Itu masukan saya, Pak. Baik, terima kasih Bapak Trihadi atas tanggapannya. Kepada peserta, apakah masih ada yang ingin mengajukan tanggapan atau pertanyaan kepada narasumber hari ini? Jika tidak ada, akan kami lanjutkan kepada sesi selanjutnya, yaitu adalah pengumuman abstrak dan presentasi oral terbaik. Oh, maaf, saya respon sebentar dari Pak Yadi tadi. Baik, silakan ya. Bapak. Terima kasih sarannya Bapak. Dalam banyak kasus kita biasanya memblend antara yang single purpose dengan multi purpose, karena dalam banyak kasus justru yang multi purpose bisa belajar kepada single purpose yang intensif. Misalnya klaster filantropi konservasi dan lingkungan, itu di situ ada Kehati, ada TNC, kemudian ada satu lembaga lagi Belantara yang memang fokus pada lingkungan. Tapi ada juga lembaga-lembaga yang punya program lingkungan, tapi dia tidak fokus pada lingkungan. Ada Dompet Wafa, ada Basnas, ada Buddha Seci. Nah, mereka justru berkepentingan untuk menyatu di situ karena mereka bilang kalau kami tidak intent gitu. Justru kami gabung di konservasi, dengan begitu bisa dapat ilmu yang lebih intent dari teman-teman yang single program ini yang sudah terkait dengan lingkungan, mereka sudah sangat advance. Nah, sementara untuk Dompet Duafa, Seci, kemudian Basnas dan yang lain-lain itu biasanya itu hanya bagian dari
program mereka. Nah, disitulah bisa saling mengisi. Sementara teman-teman yang di konservasi itu belajar banyak terkait fundraising ke Basnas dan Dompet Duafa. Jadi memang di situ bisa saling mengisi dan berkolaborasi. Demikian, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hamid Abidin. Dari Pak Trihadi, apakah ada tanggapan tambahan? Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Selanjutnya, apakah masih ada pertanyaan kepada narasumber dari peserta? Kami persilahkan. Baik, sesi akan kami lanjutkan kepada pengumuman abstrak dan presentasi oral terbaik yang sudah kami laksanakan pada 4 hari pada minggu lalu, serta ada pengumuman mengenai panduan ujian daring untuk mendapatkan sertifikat bagi peserta Fornas. Untuk sesi ini akan dibawakan oleh Dr. Jody Visnu. Kepada Dr. Jody, kami persilahkan. Terima kasih Profesor Laksono atas pemberian materinya. Baik, terima kasih Dr. Isa. Bapak Ibu sekalian, ini tiba pada pengumuman abstrak, presentasi abstrak dan presentasi oral terbaik. Jadi ini melalui penilaian dari presentasi abstrak dan juga penilaian untuk presentasi oral Bapak Ibu sekalian yang telah mengirimkan. Ini kami sangat-sangat mengapresiasi ada 12 presentan dan semuanya mengirimkan abstrak yang sangat menarik untuk tentang filantropi di rumah sakit, tentang filantropi di kota dan pedalaman, tentang filantropi gizi dan pangan, dan juga tentang berbagai filantropi yang bisa dilakukan untuk mendukung program kesehatan di seluruh Indonesia. Baik, untuk Bapak Ibu sekalian yang join di sini, kami akan mengumumkan langsung setelah nanti abstrak dan oral, kemudian kami akan menginformasikan untuk panduan ujian daring untuk sertifikat peserta. Baik, untuk pemenang nomor 3, juara ketiga untuk abstrak dengan jumlah nilai total adalah 47 dengan judul abstrak potensi platform crowdfunding sebagai dana pihak ketiga dalam pembiayaan pasien kurang mampu, didapatkan oleh Pak Muhammad Fadli Fadilah dari Differentia Foundation. Kami ucapkan selamat Pak Fadli. Kemudian juara kedua dengan judul, ini kebetulan ada di sini, Filantropi Rumah Sakit untuk Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit tahun 2020 dengan nilai 48 dengan oleh Ibu Min Adediah dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Temanggung. Dan juga yang terakhir adalah untuk juara pertama dengan jumlah 49, hampir sempurna, dari total adalah 50, jumlahnya adalah 49 dengan judul Dapur Kulintang sebagai alternatif program penanganan masalah gizi anak oleh Wina Nur Sofiah dari Differentia Foundation. Kami ucapkan selamat kepada 3 pemenang oral dan presentasi abstrak. Dan kami sekali lagi berterima kasih, nanti akan dihubungi oleh panitia untuk kenang-kenangan dan juga hadiah lain dari panitia akan diinformasikan. Kemudian Bapak Ibu sekalian untuk ujian bagi para peserta yang telah mengikuti tanggal 21, tanggal 22 dan juga untuk presentasi makalah bebas untuk selama 4 hari. Ujian nanti akan dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus dan 15 Agustus pada hari Jumat dan Sabtu depan. Bapak Ibu bisa memilih ada di jam 13 siang, 14 atau 15 Agustus di jam 13 siang dengan biaya Rp200.000. Nanti bisa merujuk kepada website filantropikesehatan.net. Nanti bisa melihat di situ dan juga bisa menghubungi Ibu Leliana sebagai salah satu panitia untuk menginformasikan rencana ujian online. Dari saya demikian. Saya akan Prof untuk menutup. Ya. Baik, terima kasih Dr. Jody atas pemaparan materinya. Sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada 3 pemenang presentasi abstrak oral. Setelah ini ada sesi penutupan oleh Profesor Laksono. Pada Prof. Laksono, kami persilakan. Ya, oke. Saya kira ini saatnya kita menutup rangkaian Fornas setelah hampir 3 minggu kita bersama-sama. Dan ini satu Fornas yang historis sekali karena pertama kali. Namun sekali lagi bahwa kegiatan tidak berhenti hari ini. Kita masih ada workshop-workshop, masih ada meeting-meeting, webinar seperti ini, dan tentunya juga ada mungkin rapat-rapat untuk membuat sesuatu ya. Oke, saya kira dengan mengucapkan
Pertama, terima kasih dulu kepada semua pihak yang telah berikan dukungan, bantuan, khususnya pada Yayasan Tahya, kemudian juga pada Filantropi Indonesia, ya Pak Hamid dan juga Pak Triadi dari Tahya. Terima kasih sekali. Dan kita juga terima kasih kepada semua peserta, semua pembicara yang dengan semangat memberikan masukannya, juga untuk teman-teman dari luar negeri, pokoknya semua yang membantu berlangsungnya kegiatan selama 2-3 minggu ini ya. Oke, saya kira dengan mengucapkan alhamdulillah, kita bersyukur bahwa Fornas telah berlangsung dengan lancar dan mendapatkan manfaat yang kita harapkan. Sekian dan terima kasih. Kalau ada yang kurang-kurang, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua.